Manusia terlahir untuk menjadi jenius. Hanya saja manusia tidak menyadari bahwa dirinya seiring perjalanan waktu dan pengalaman hidup telah masuk ke dalam perangkap pembodohan diri. Tidak terkecuali apapun latar belakangnya, mau kaya atau miskin, seseorang itu berpeluang untuk masuk ke perangkap kebodohan. Siapa saja yang masuk, cepat atau lambat akan menjadi manusia bodoh. Bagi orang kaya, kenyamanan hidup dapat saja membuat dirinya enggan belajar. Tetapi bagi orang miskin, keterbatasan finansial menjadikan dirinya menyerah untuk terus belajar. Namun perangkap kebodohan tidak sebatas faktor-faktor sosial ekonomi antara si kaya maupun si miskin, namun lebih masuk ke wilayah pola pikir dari seorang individual. Yang kaya maupun yang miskin berpeluang sama-sama masuk ke perangkap kebodohan yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Nah, berikut aku akan membagikan 7 hal yang bisa membuat kita masuk ke dalam perangkap kebodohan. Semoga kita semua terhindar dari perangkap ini ya guys. Yang pertama, kita cenderung mengejar kemudahan daripada kesulitan. Kebanyakan dari kita akan mencari hal-hal yang mudah untuk kita lakukan daripada kita harus melakukan hal-hal yang sulit. Meskipun sebenarnya sulit itu cukup relatif. Sesuatu yang mudah, yang tidak banyak unsur kesulitannya membuat pikiran kita kurang mau belajar secara optimal. Padahal syarat utama agar kita menjadi lebih pintar adalah menghadapi kesulitan itu dengan belajar. Menurut para ahli neuroscience, sel-sel saraf otak kita akan berkembang dengan baik bila sering terjadi alias sering berpikir, sering menghadapi tantangan, sering dibuat belajar. Setiap kali menyelesaikan persoalan, pikiran kita akan membuat sirkuit baru sebagai dasar pengalaman penyelesaian persoalan-persoalan yang sama atau persoalan-persoalan yang baru. Kedua, kita cenderung menutup pikiran. Di samping menghindari kesulitan karena tahu resiko-resikonya, kita juga menutup pikiran dan tidak mau belajar sesuatu yang baru. Terjadinya kekerdilan pikiran boleh jadi berawal dari pintu-pintu yang sering ditutup. Pikiran itu seperti parasut ya. Parasut itu hanya bisa berfungsi ketika dibuka. Sama halnya pikiran kita akan berfungsi bila kita terus rajin membukanya. Baik dengan jalan menghadapi kesulitan maupun mau dengan rendah hati menerima masukan-masukan dari orang lain. Kita itu akan menjadi pintar pada dasarnya karena rajin menerima masukan dari orang lain. Ketiga, kita cenderung memiliki arogansi intelektual. Sadar atau tidak, kita seringkali merasa bahwa pendapat kita itu jauh lebih benar daripada pendapat orang lain. Tidak satupun argumentasi yang terbuka bagi pendapat orang lain yang dapat kita terima. Hal seperti ini dibalut sifat emosional yang tidak mau tahu, melengkapi arogansi intelektual. Kita sebagai pangkal kebodohan, semakin kita arogan, semakin sulit kita menerima ide atau masukan orang lain. Keempat, sikap kita yang cenderung takut salah. Mungkin di antara kita ada yang hanya mau menghadapi sesuatu keberhasilan saja dan tidak mau menghargai namanya kesalahan. Padahal sebenarnya keberhasilan itu selalu memulai dari sebuah proses dan namanya kegagalan. Karena di dalam proses itu pasti ada kegagalan demi kegagalan yang kita hadapi. Terimalah kegagalan dengan penuh rasa syukur dan ambil pelajarannya. Takut salah itu berarti takut belajar loh guys. Kelima, terperangkap dalam citra diri yang rendah. Banyak orang memandang dirinya sebagai manusia inferior. Ketika kita tidak bisa atau kita tidak mampu melakukan hal tertentu, bukan berarti kita ini tidak berbakat. Bisa jadi kita kurang tepat atau kita tidak bisa melakukan di bidang ini. Kita bisa optimal juga apabila kita melakukan sesuatu sesuai dengan bidang kita, teman-teman sekalian ya. Jangan pernah kita terperangkap dalam pemikiran yang selalu menganggap diri kita rendah dan tidak berbakat. Hal itu akan semakin
menjebak kita dalam kebodohan. Ingat ya teman-teman, kita dilahirkan Tuhan itu secara sempurna dan kita harus mensyukuri dan memaksimalkan apa yang kita punya saat ini. Keenam, terperangkap waktu. Apakah manusia akan menjadi pintar atau bodoh sangat bergantung pada bagaimana cara mereka memanfaatkan waktu. Keterampilan seseorang dalam memanfaatkan waktu dapat menentukan dirinya akan menjadi manusia dewasa atau hanya tua saja. Sayangnya, banyak sekali di antara kita terperangkap waktu dengan cara memanjakan dan membuang-buang waktu begitu saja. Mungkin pada saat kita sibuk, kita tuh selalu mendambakan waktu luang yang banyak supaya kita bisa belajar. Tetapi ketika kita mendapatkan waktu luang yang cukup ya atau cukup banyak, kita tuh cenderung mengabaikannya. Dalihnya waktu luang adalah untuk kita istirahat, kita me time. Namun perlu kita ingat, waktu itu seperti pedang yang sewaktu-waktu bisa membunuh dan menebas kalau kita lalai. Terakhir, ketujuh, kita cenderung menuruti kata ego daripada kata hati. Kata hati selalu menginginkan kita untuk rajin belajar supaya pintar. Namun pada waktu yang sama, ego kita selalu menggoda dengan sejumlah atau sebanyak kenikmatan yang kita hadapi, seperti rasa malas, capek, ngantuk, menunda pekerjaan, dan lain sebagainya. Sayang seribu sayang ya, terkadang banyak orang yang lebih patuh dengan kata ego atau mungkin bisikan-bisikan tertentu ya daripada kata hati kita. Padahal kita tahu mengikuti kata hati itu akan membuat kita lebih bijaksana dalam bersikap. Nah, bila kita gabung menjadi satu dari 7 perangkap kebodohan tersebut, sesungguhnya semua itu hanyalah persoalan dari cara pandang seorang individual tentang pendewasaan pikiran. Hati-hati ya guys, yang namanya perangkap terkadang tidak terlihat, tetapi sekali kita kena perangkapnya, kita akan tersesat di dalam, terkena perangkapnya, bahkan kadang sulit untuk keluar. Nah, itu tadi tips yang aku bagikan hari ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya dengan tips-tips yang tidak kalah luar biasa. Apa kabar? Sukses!